Nabi Muhammad SAW ketika mendengar para sahabat membincangkan Masih Dajjal ini mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal Masih Dajjal? Qala qulna bala. Maukah kalian aku beritahu tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan atas kalian daripada Al-Masih Dajjal itu? Kami lalu menjawab, tentu ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW bersabda, asyirkul khafiyyu ayyakumar rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadari rajulin. Yang ditakutkan lebih dari Masih Dajjal itu, kata Nabi, adalah kesyirikan yang tersembunyi. Maksudnya seperti seseorang melakukan sholat lalu dia perbagus sholatnya karena dia tahu lagi dilihat orang-orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW dalam beberapa sabda beliau itu sempat khawatir, sempat cemas dengan beberapa ungkapan beliau akan terjadi pada umatnya. Jadi Rasulullah dalam beberapa sabda beliau mengungkapkan kalimat, aku takut ini terjadi pada umatku, aku cemas ini akan terjadi pada umatku, dengan kalimat inni akhwafa ma akhafu alaikum, aku takut ini terjadi pada kamu. Jadi ada kekhawatiran Nabi, ada kecemasan Nabi Muhammad SAW itu terjadi atau menimpa kepada umatnya. Tentu hadis-hadis ini perlu kita perhatikan agar kita sebagai umatnya tidak melakukan itu atau tidak termasuk dalam kelompok umatnya Nabi Muhammad yang kemudian tergolong seperti yang dikhawatirkan oleh Nabi itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, memang secara umum kita ingin gambarkan bahwa kita berbahagia menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita sangat berbahagia. Kenapa kita berbahagia? Karena modal iman kita porsinya paling besar. Kenapa modal imannya kita umatnya Nabi Muhammad itu porsinya besar? Karena kita mengakui semua para nabi dan rasul yang diutus, karena kita terakhir. Jadi para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para rasul, kita sebagai umatnya beriman kepada itu. Jadi porsinya memang paling besar umatnya Nabi Muhammad. Jadi kita berbahagia. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285 misalnya disebutkan, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli. Kita punya besar modalnya karena semua rasul kita imani, karena kita berada di terakhir. Semua kitab yang diturunkan kita imani juga itu. Dan kita memang punya kelebihan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Keistimewaan atau kelebihan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad misalnya ditulis oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki itu dalam kitab Al-Khasaisul Ummatul Muhammadiyah
kekhususan atau keistimewaan menjadi umatnya Nabi Muhammad itu. Di antaranya kita keistimewaannya disebut sebagai umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Quran surat Ali Imran 110. Jadi kita ini istimewanya disebut umat terbaik. Jadi kita adalah umat terbaik. Jadi selama kita terus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah, kita akan menjadi umat yang terbaik. Tidak seperti ahlul kitab ya. Oleh karena itu Umar bin Khattab itu saat khutbah di pelaksanaan haji, setelah membaca surat Ali Imran 110 ini, beliau mengatakan, siapa yang senang menjadi bagian dari umat ini, hendaklah dia menunaikan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keistimewaan kita ini disebut sebagai ummatan wasata. Jadi keistimewaan kita ini juga di samping disebut sebagai umat terbaik, kita ini disebut sebagai ummatan wasata. Jadi umat yang moderat, umat yang lurus. Dalam Quran surat Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Jadi kita ini diberi nikmat oleh Allah menjadi umat yang pertengahan, umat yang moderat, umat yang lurus, umat yang jalannya lurus, umat terbaik, umat moderat. Dan bahkan syariat Nabi Muhammad SAW, syariat kita ini adalah yang sempurna dan lengkap. Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang merupakan ayat terakhir diturunkan itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Jadi kita ini syariatnya sudah sempurna, sudah lengkap. Apalagi kita ini punya keistimewaan luar biasa. Bahkan walaupun syariat ini telah sempurna dan lengkap, keistimewaannya kita dapat syariat dari Allah itu untuk Nabi kita Nabi Muhammad yang harus kita jalankan. Sebenarnya syariatnya termudah. Tidak ada satupun kewajiban kecuali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pintu ruksah, pintu keringanan masih terbuka kalau sakit, kalau bepergian, kalau berperang, kalau lupa, kalau salah, kalau tertidur terpaksa akan diberi kemudahan. Jadi di dalam Al-Quran disebut yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi walaupun syariat ini lengkap sempurna, tapi syariatnya itu termudah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menghapus yang namanya al-isr itu. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157, Allah sudah mengangkat kesulitan-kesulitan yang ada pada umat-umat terdahulu. Wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Kalau dulu, zaman-zaman dulu itu, kalau yang berbuat salah, dosa, ya harus bertaubat, tapi setelah itu harus dibunuh. Yang salah, lupa, tertidur, pokoknya kalau salah, ya tetap dihukum. Kalau kita enggak ya. Ada umat yang kemudian ketika ada najis, ada sesuatu yang tidak baik, harus dipotong. Ya bajunya, ya, ada kesalahan yang dilakukan dengan anggota tubuh, ya harus dipotong. Itu berat. Dan al-isr itu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diambil, tidak lagi memberatkan seperti itu umatnya Nabi Muhammad. Nah, kita ini umat terakhir, tapi Nabi SAW yang pertama kali nanti masuk surga, termasuk kita umatnya yang nanti akan pertama kali merasakan menjadi penduduk ahli surga. Separuh
Bahkan 2/3 penduduk surga itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan Allah sudah menggambarkan dari saking perjuangan dan pengorbanan dari Nabi Muhammad SAW untuk kita umatnya itu, yang sering kita dengar bacaan Al-Quran surat At-Taubah ayat 128 itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk umatnya ini. Kita paham dari ayat ini setidaknya Rasulullah SAW punya 3 sifat yang begitu sangat memperhatikan kita. Pertama disebut azizun alaihi ma anittum, berat terasa oleh penderitaan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu merasakan beratnya perkara yang dirasakan umatnya, dan apapun kesusahan, kesulitan yang dirasakan oleh umatnya, Nabi Muhammad itu merasakan itu. Harisun alaikum, beliau sangat menginginkan kita semuanya selamat. Makanya dalam beberapa riwayat itu disebutkan Rasulullah selalu berpikir tentang ummati. Ada syafaat di situ yang kemudian diminta akan diberikan pada umatnya nanti, karena Rasulullah itu harisun alaikum, ingin kita semuanya selamat. Jadi beliau itu sangat menginginkan kita semuanya selamat, berada dalam kebaikan, dan beliau telah mengerahkan usaha untuk umatnya agar bisa terrealisasi, terwujud, agar umatnya semuanya berada dalam kebaikan dan keselamatan. Bil mu'minina raufur rahim, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi inilah pujian-pujian yang kemudian ada pada diri Nabi, yang digambarkan oleh Allah memikirkan umatnya, termasuk Nabi Muhammad itu lalu kemudian menyampaikan kecemasan, kekhawatiran. Ini yang disebut oleh Rasulullah ini bisa terjadi pada umatnya, sehingga kita harus perhatikan dan kita harus jauhkan dari itu. Jadi hadis yang dimulai dengan inni akhwafa ma akhafu, sungguh aku takut, aku khawatir, aku cemas di antara sekian kecemasanku, ini terjadi pada umat. Yang pertama apa? Yang pertama, Rasulullah SAW mencemaskan, mengkhawatirkan terjadi pada umatnya. Riwayat dari Mahmud bin Labid itu adalah Rasulullah cemas umatnya itu suka riya, suka pamer, suka ingin dipuji. Hadis itu berbunyi, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Qalu wa ma syirkul asgar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamah idza juzzi'an nasu bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanduru hal tajiduna innahum jazaa. Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Mereka lalu bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, riya. Pada hari kiamat nanti, setelah memberikan balasan kepada umat manusia sesuai dengan amal perbuatannya, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada mereka yang suka berbuat riya, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian pameri amal perbuatan kalian di dunia. Perhatikanlah, apakah kalian akan mendapatkan sesuatu dari mereka? Tidak ada. Jadi Allah perintah yang suka mau dipuji orang, mau dipuji oleh atasannya, mau dipuji oleh, cari-cari orang yang kamu minta pameri itu, tidak ngasih apa-apa. Imam As-San'ani dalam Subulus Salamnya itu mengatakan riya itu adalah seseorang yang melakukan ketaatan atau meninggalkan perbuatan maksiat bukan karena Allah,
atau dia memberitahukan apa yang dilakukan, atau dia senang perbuatannya diketahui banyak orang untuk tujuan dunia, untuk popularitas, pujian, jabatan, tahta, status. Jadi yang dikhawatirkan Nabi pertama itu akan menimpa pada umatnya itu adalah riya. Jadi itulah kenapa kemudian setiap hari, setiap waktu kita juga dianjurkan berdoa kepada Allah agar terhindar dari syirik kecil ini yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan doanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kita berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari syirik kecil ini, baik itu sengaja maupun kemudian kita tidak sengaja dengan munculnya riya-riya itu. Jadi ini betul-betul dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riya ini dicela oleh Allah karena disandangkan dengan salah satu sifat orang munafik, ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Jadi karena riya ini disandingkan pada nifak, orang munafik. Ada di riwayat Abu Sa'id Al-Khudri itu saat sahabat memberikan perbincangan atau saat membincangkan tentang Masihud Dajjal. Ini kan Masihud Dajjal itu perkara besar itu. Ada hal yang terjadi nanti. Rasulullah dengar para sahabat lagi membincangkan tentang Masihud Dajjal ini, yang ini persoalan kayak berat itu, sesuatu yang besar. Tapi lalu kemudian Nabi Muhammad SAW ketika mendengar para sahabat membincangkan Masih Dajjal ini mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal Masih Dajjal. Qala qulna bala. Maukah kalian aku beritahu tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan atas kalian daripada Al-Masih Dajjal itu? Kami lalu menjawab, tentu ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW bersabda, asyirkul khafiyyu ayyakumar rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadari rajulin. Yang ditakutkan lebih dari Masih Dajjal itu, kata Nabi, adalah kesyirikan yang tersembunyi. Maksudnya seperti seseorang melakukan sholat lalu dia perbagus sholatnya karena dia tahu lagi dilihat orang-orang, maka jauhi riya. Karena itu seperti semut hitam di atas batu hitam di malam hari. Yang lebih mengerikan itu, orang yang beramal dengan riya ini tidak hanya ditolak amalnya, tapi juga akan disiksa dengan yang dilakukan. Ini pernah sudah saya sampaikan Syekh Mahir Ahmad itu dalam Jinanul Khuldi, bahwa orang-orang yang pertama akan digunakan sebagai bahan api neraka, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya itu, bahan bakar neraka itu dari manusia dan batu-batu panas. Saat menjelaskan hadis ini, lalu kemudian dimunculkan hadis riwayat dari Abu Hurairah yang berbicara tentang orang yang kemudian matinya dalam peperangan, tapi ternyata dia tujuannya hanya untuk disebut sebagai seorang pemberani, belajar Quran tapi dia hanya ingin disebut sebagai qari, belajar ilmu hanya ingin disebut sebagai orang alim, dan dia bersedekah hanya untuk disebut oleh orang-orang sebagai dermawan. Nah, ini yang pernah kita sampaikan. Alasannya kenapa disiksa, diancam, padahal sudah berbuat baik, tampakannya berbuat baik. Itu amal-amal yang baik semuanya dan utama.
Tapi kenapa kemudian tidak hanya sekedar ditolak tapi justru disiksa? Menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam At-Tariq Ilallahnya menyatakan, karena pertama Islam begitu sangat perhatian mengutamakan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi seperti ungkapan Imam Qatadah itu, apabila hamba berbuat riya, maka berkatalah Allah pada para malaikatnya, lihatlah bagaimana orang itu memperolok-olokku. Kalau Syekh Muhammad Wail Al-Halwani itu dalam Minhajul Hayahnya mengatakan, karena Allah itu maha pencemburu, innallaha ta'ala yaghar, maka tidak boleh ada tumpangan niat selain untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, yang dikhawatirkan atau dicemaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri itu, inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinataha. Jadi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah yang kedua terjadi pada umatnya itu suka berlomba-lomba dan berbangga-banggaan dengan dunia. Jadi sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan terhadap kalian setelahku nanti, kata Rasulullah, adalah keindahan dan perhiasan dunia yang ditimpakan pada kalian. Jadi riwayat Uqbah bin Amir itu, inni wallah ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di walakinni akhafu alaikum an tanafasu fiha. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak khawatir kalian itu berbuat syirik, menyembah patung-patung seperti dulu. Aku tidak khawatir itu, kamu tidak mungkin melakukan itu. Tetapi aku khawatir kalian akan berlomba-lomba untuk meraih dunia, berbangga-banggaan dengan dunia antara kalian. Jadi para ulama sudah mengingatkan itu, dunia jangan membuat lupa, lalai untuk beribadah dan beramal soleh. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu suka berbangga-banggaan, bermegah-megahan dengan apa yang kamu peroleh. Kamu baru sadar ketika sudah mati, sudah masuk kubur yang semuanya tidak punya nilai. Maka Rasulullah mengkhawatirkan umatnya ini, ada masih dari umatnya ini yang suka berbangga-bangga dan berlomba-lomba dengan itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir, aku cemas umatku itu akan begitu. Yang ketiga, Rasulullah mengkhawatirkan juga, Rasulullah itu khawatir ada di antara umatnya punya nafsu syahwat yang terpendam, tersembunyi, ya. Ini riwayat dari Abbad bin Tamim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya na'il Arab salasa, inna akhwafa ma akhafu alaikum ar-riya wasyahwatul khafiyah. Wahai engkau ini, sampaikan berita satu kematian kepada bangsa Arab. Diucapkan 3 kali Rasulullah mengucapkan, ini bahaya, bahaya, ini bahaya. Sesungguhnya hal yang aku khawatirkan pada kalian adalah riya dan nafsu syahwat yang terpendam. Jadi tadi riya sudah kita bahas. Yang ketiga yang dikhawatirkan Nabi itu, ada di antara umatnya itu punya syahwat terpendam. Syahwatun khafiyah, syahwat terpendam itu ada beberapa pengertian para ulama. Yang pertama, nafsu kepada wanita, ya. Ada yang suka kepada perempuan karena kecantikannya, karena badannya, karena bagusnya. Itu namanya syahwatun khafiyah. Yang kedua, ada yang menyebut syahwatun khafiyah itu adalah keinginan untuk melakukan bentuk maksiat apa saja. Pokoknya apa saja ada keinginan muncul pada diri seseorang
ingin berbuat maksiat apa saja, maka itu adalah syahwatun khafiyah, syahwat yang terpendam, yang itu tidak kelihatan sama orang, tapi dia ingin berbuat maksiat. Dan yang ketiga, ada yang menyebut syahwatun khafiyah itu adalah orang yang meninggalkan maksiat atau sesuatu yang tidak baik pada saat banyak orang, tapi sangat muncul ketika dia sendirian. Dia berbuat maksiat sendiri, sembunyi-sembunyi. Dia seolah menjadi orang baik, menjadi wali Allah di keramaian, tetapi dia menjadi musuh Allah pada saat sendirian. Itu syahwatun khafiyah. Rasulullah mengkhawatirkan itu ada pada umatnya. Imam As-Suyuti itu merajihkan adanya tambahan redaksi di sebagian jalur pada riwayat hadis dengan tambahan wa masyahwatul khafiyah qala yusbihu ahaduhum shaiman fa ta'ridu lahu syahwatun min syahawati fa yuqi'u syahwatahu wa yada'u shaumahu. Apa itu syahwat yang tersembunyi? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, seorang hamba yang pagi harinya dia berpuasa, lalu tiba-tiba muncul satu dari keinginannya, yaitu syahwat yang inginkan, lalu ia melakukan apa yang ia inginkan dan meninggalkan puasanya. Itu syahwat tersembunyi. Dia puasa, tapi lalu kemudian puasa itu kan maknanya mengendalikan diri, tapi selesai puasa dia kok pingin ini, lalu dia kabulkan itu, maka ini adalah syahwat yang tersembunyi. Rasulullah SAW menakutkan syahwat tersembunyi ini ada pada umatnya. Ini diperhatikan untuk kita tinggalkan. Yang keempat, Rasulullah juga mengkhawatirkan, inna akhwafa ma atahawwafuhu ala ummati akhiraz zaman salasan imanan bin nujum wa takdiban bil qadri wa khaifas sultan. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap umatku di akhir zaman ada 3, kata beliau. Masalah mengimani nujum, jadi pengaruh peredaran bintang-bintang terhadap gerak kehidupan manusia. Lalu kemudian takdiban bil qadri, mendustakan takdir. Dan kemudian wa khaifas sultan, kezaliman penguasa. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan nanti yang aku takutkan pada umatku itu di akhir zaman ada 3. Pertama, banyak di antara umatku yang lalu kemudian percaya kepada hal-hal mistik, hal-hal yang sifatnya irasional, yang tidak normal, karena mereka sudah kebingungan mencari petunjuk lalu cari yang tidak normal-normal. Yang kemudian yang kedua, yang aku khawatirkan juga mereka itu mendustakan takdir. Lalu kemudian yang ketiga, kezaliman penguasa. Aku takutkan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, Rasulullah mengkhawatirkan, inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi lutin. Sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah perbuatan kaum Lut. Jadi Nabi SAW itu sudah khawatir sebelumnya, cemas akan ada umatnya yang nanti berbuat homoseks. Al-Munawi dalam Faidul Qadirnya mengatakan perbuatan ini diungkapkan dengan sebutan perbuatan kaum Lut, amalu qaumi Lutin, sebagai isyarat bahwa mereka lebih awal mula yang melaksanakan perbuatan ini, dan itu adalah perbuatan buruk yang paling buruk, perbuatan mungkar dan keji. Dan Rasulullah SAW ternyata mengkhawatirkan nanti akan ada umatnya yang suka laki-laki dengan laki-laki.
Itu sudah dikhawatirkan oleh Rasulullah. Homo, lesbi, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Lalu kemudian yang keenam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan, riwayat dari Abu Darda itu, inna akhwafa ma akhafu alaikum al-a'immatul mudillun. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah pemimpin yang menyesatkan. Ya. Jadi Imam Ansa'ani dalam kitab At-Tanwirnya menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan munculnya pemimpin yang menyesatkan, karena faktor kepemimpinan ini memiliki pengaruh bagi yang dipimpin. Jadi bila pemimpinnya rusak, maka akan membuat sebagian besar juga yang dipimpin akan rusak. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya menjelaskan perkataan Abu Bakar As-Siddiq saat Abu Bakar ditanya seorang perempuan dari Ahmas, ma baqauna ala hadzal amri shalih alladzi ja'a Allahu bihi ba'dal jahiliyah. Apa yang membuat kita bisa langgeng di atas perkara yang baik yang Allah Subhanahu wa taala datangkan setelah masa jahiliyah? Lalu kemudian dijawab al-amrus shalih, agama Islam, yaitu bicara tentang keadilan, persatuan, dukungan kepada pihak yang terzalimi dan proporsional. Oleh Abu Bakar radhiyallahu an dijawab, baqaukum alaihi mastaqah bikum a'immatukum. Kalian akan tetap di atasnya agama ini selama pemimpin kalian adalah pemimpin yang istiqomah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah juga mengkhawatirkan akan ada pemimpin-pemimpin yang rusak, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Dan yang terakhir, di antara ungkapan-ungkapan Rasulullah tentang yang dicemaskan oleh Rasulullah, dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi pada umat yang dicintainya itu adalah hadis riwayat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, inna ma atahaffafu alaikum rajulun qara'al Qur'an hatta idza ru'yat bahjatuhu alaihi wa kana rid'an lil Islam ghayyarahu ila ma sya'allah fansalaha minhu wa nabadahu wara'a dhahri wa sa'ala jarihi bis sayf wa ramahu bis syirk. Qala qultu ya Nabi Allah ayyuhuma aula bis syirk al marmi amir rami qala balir rami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang aku khawatirkan atas kalian adalah seseorang yang membaca Al-Qur'an hingga bila telah terlihat padanya sinar Al-Qur'an dan ia telah menjadi penolong Islam, namun kemudian dia merubahnya beralih pada keadaan seperti Allah kehendaki, lantas Islam pun luruh lepas darinya dan ia mencampakkannya di belakang punggungnya. Dia memerangi tetangganya dengan pedang dan melontarkan tuduhan syirik kepadanya. Aku berkata, ya Nabi Allah, mana yang lebih layak memiliki sifat syirik, pihak tertuduh atau yang menuduh? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bahkan orang yang menuduh. Jadi hadis ini menunjukkan betapa bahayanya bersikap gulu, ekstrim, berlebih-lebihan dalam agama. Awalnya dia lakukan itu, dia melakukan kebaikan, dia lakukan sholat, dia lakukan ilmu, baik-baik saja. Tapi kemudian tiba-tiba dia berubah menjadi orang yang paling merasa hebat, lalu bahkan kemudian menyalahkan orang, mengkafirkan orang, mensyirikkan orang, sangat merendahkan orang karena dia merasa lebih baik. Itu juga dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terjadi pada umatnya. Inilah beberapa hal yang kemudian dicemaskan, dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terjadi pada umatnya. Oleh karena itu kita harus menjawab bahwa 7 hal
yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada pada kita, dijauhkan dari kita. Karena kekhawatiran Rasulullah, kecemasan Rasulullah itu sebagai bukti bahwa Nabi kita cinta kepada kita dan sayang kepada kita agar selamat, agar baik. Maka semua kecemasan dan kekhawatiran yang disampaikan oleh Rasulullah harus dijauhkan dari kita. Jangan sampai ada pada diri kita. Teruslah berdoa. Di antara doa-doa yang kita baca, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Itu di antara doa-doa yang selalu kita baca. Berdoa kepada Allah agar tidak menjadi orang sesat atau menyesatkan orang, tidak menjadi orang yang tergelincir atau menggelincirkan orang, tidak menjadi orang zalim atau termasuk yang dizalimi orang, tidak menjadi orang-orang yang bodoh atau dibodohi orang. Inilah harapan kita agar cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita, yang ingin agar kita ini baik dan selamat, maka jauhkan apa-apa yang menjadi kekhawatiran dan kecemasan dari Rasulullah SAW sebagai jawaban kita umatnya yang betul-betul mencintai beliau dan ingin membalas cintanya dengan benar. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.